Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok AWO yang beranggotakan saya sendiri Syihabuddin Andi Hidayatullah dan teman saya Muhammad Ali Kasyifana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan Blockchain dalam Dunia Pendidikan. Presentasi ini disusun berdasarkan kajian literatur yang telah kami lakukan. Adapun isi presentasi ini mencakup pendahuluan, landasan teori, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada saat ini, seperti yang kita ketahui, penggunaan LMS atau Learning Management System semakin luas dalam dunia pendidikan, khususnya sejak saat adanya pandemi. Namun, muncul tantangan besar, yaitu persoalan keamanan dan privasi pengguna. Oleh karena itu, dalam karya ini, kami mengkaji bagaimana teknologi blockchain dapat menjadi solusi. Tujuan utama kajian ini adalah mengeksplorasi potensi blockchain dalam mengatasi masalah-masalah tersebut secara aman, transparan, dan terdesentralisasi. Yang kedua, yaitu landasan teori. Blockchain adalah sistem pencatatan digital yang aman, terdistribusi, dan tidak dapat diubah. Teknologi ini memiliki beberapa karakteristik, seperti yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi artinya tidak hanya dikendalikan oleh satu otoritas saja. Data disimpan dan dikelola oleh banyak komputer di dalam jaringan, bukan hanya satu server. Lalu yang kedua ada transparansi. Setiap transaksi di blockchain bisa dilihat dan diverifikasi oleh semua pengguna di jaringan. Lalu yang ketiga ada konsensus. Setiap perubahan harus disetujui oleh mayoritas komputer di jaringan. Lalu yang keempat ada keabadian data atau immutability. Data yang sudah masuk ke dalam blockchain tidak bisa diubah atau dihapus. Lalu yang kelima ada anonimitas. Nama pengguna disamarkan menggunakan kode, bukan menggunakan nama asli. Dalam konteks pendidikan, blockchain dapat digunakan untuk mencatat sertifikat, rekam belajar, dan identitas akademik secara aman dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Ali Kasyifana. Oke, terima kasih siap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Ali Kasyifana. Metode. Pada penelitian kali ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penerapan teknologi blockchain di bidang pendidikan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka atau library research. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, hasil riset akademik, maupun industri, serta studi kasus dari institusi yang pernah melakukan hal ini, salah satunya yaitu MIT. Dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah analisis isi atau content analysis. Analisis ini digunakan dilakukan dengan cara membaca, memilah, dan memahami berbagai dokumen dan literatur yang diperoleh. Fokus analisis diarahkan ke 4 basis utama. Yang pertama, yaitu aspek sertifikasi pendidikan, yaitu bagaimana blockchain dimanfaatkan untuk menerbitkan, menyimpan, dan memverifikasi secara aman dan transparan. Yang kedua, yaitu pelacakan proses belajar, di mana blockchain digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas belajar secara real-time dan akurat. Yang ketiga, yaitu keamanan data, yang menyoroti bagaimana teknologi blockchain dapat menjaga integritas, kerahasiaan, serta keaslian data pendidikan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu validasi hasil belajar, yang menjelaskan bagaimana blockchain berperan dalam memverifikasi nilai, ijazah, maupun portofolio digital yang dimiliki oleh para peserta didik. Dengan metode kali ini, diharapkan peneliti mampu memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai penerapan blockchain di dunia pendidikan berdasarkan bukti-bukti yang kredibel. Selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan.
Hasil dalam penelitian kali ini menunjukkan bahwa teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk menjawab bagaimana tantangan di bidang pendidikan digital. Dengan sifat yang transparan, aman, dan terdesentralisasi, blockchain dapat mendukung sistem pendidikan yang lebih terpercaya. Salah satunya adalah dengan cara sertifikasi pendidikan. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pemalsuan ijazah atau sertifikat, karena data yang tersimpan bersifat permanen, tidak dapat diubah, dan dapat diverifikasi oleh siapapun secara publik. Selain itu, pada aspek pelacakan proses belajar, blockchain juga berfungsi untuk mencatat aktivitas akademik seperti kehadiran, penyelesaian tugas, maupun nilai secara real-time dan transparan. Dengan demikian, seluruh proses belajar dapat dimonitor secara lebih akurat dan akuntabel oleh pihak terkait. Selanjutnya, dari sisi keamanan data, teknologi blockchain mampu melindungi data pendidikan dengan sistem enkripsi kriptografi. Data hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang sehingga risiko kebocoran atau penyalahgunaan data dapat diminimalkan. Kemudian yang terakhir adalah validasi hasil belajar itu sendiri. Blockchain memungkinkan verifikasi nilai ijazah atau portofolio digital dilakukan secara otomatis melalui smart contract. Dengan sistem ini, proses validasi menjadi lebih cepat, akurat, dan mengurangi resiko manipulasi karena tidak memerlukan proses yang sangat rumit. Secara keseluruhan, temuan ini membuktikan bahwa penerapan blockchain dapat mendukung pendidikan yang lebih transparan, aman, dan terpercaya di era sekarang. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, blockchain berpotensi besar untuk mentransformasi pendidikan era digital. Dengan meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi manajemen data, teknologi ini mendukung sertifikasi anti pemalsuan, pelacakan proses belajar yang transparan, perlindungan data melalui kriptografi, dan validasi hasil belajar otomatis dengan smart contract. Meski menjanjikan, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti infrastruktur, kesiapan SDM, dan kebijakan. Karena itu, diperlukan strategi bertahap dan kerjasama dari berbagai pihak agar blockchain benar-benar bermanfaat di dunia pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.